Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayidina Muhammad shadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke dalam surat At-Tariq. 2 minggu lalu kita telah menyelesaikan surat Al-Buruj. Lalu kita sekarang masuk ke dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini semuanya sepakat bahwasannya turun di kota Mekah. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait surat At-Tariq ini. Jadi semuanya sepakat bahwasannya surat ini diturunkan di kota Mekah. Ada sahabat yang ketika itu beliau melihat Nabi Muhammad SAW sedang menyender dengan tongkatnya di Musyarrik itu Musallal Id. Musallal Id itu tempat yang dijadikan ibadah oleh satu kabilah. Kejadiannya itu di sore hari di Musyarrik Bani Thaqif. Bani Thaqif itu adalah sebuah kabilah yang tinggal antara Taif dan kota Mekah. Sahabat ini ngelihat Nabi Muhammad tuh sedang nyender sore-sore. Ibu-ibu, bapak-bapak kadang suka ngelihat ajengan kiai ketika mereka berjalan itu mereka selalu bawa tongkat, ya kan? Nah itu diantara sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah itu, ya. Nah itu beliau nyender di tongkatnya itu. Nah ketika itu sahabat ini ngelihat ternyata Nabi Muhammad SAW sedang membaca surat Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Itulah kenapa akhirnya para ahli tafsir sepakat bahwasanya Tariq ini turunkan di kota Mekah. Itu kenapa? Karena sahabat ini ngelihat Nabi Muhammad SAW itu ketika sore hari, ketika beliau sedang berada di Bani Thaqif itu, ya, beliau membaca menerima wahyu dan membacakan surat At-Tariq ini. Thaqif itu kabilah yang tinggal antara kota Taif dan kota Mekah. Nah, itu ada namanya Bani Thaqif itu. Maka dari ini akhirnya semuanya sepakat surat At-Tariq itu diturunkan di kota Mekah. At-Tariq itu artinya dalam bahasa Arab kata toroko, kalau kita bilangnya torak, kalau ro itu kan bukan ra, ya. Toroko itu adalah mengetuk pintu secara tiba-tiba di malam hari. Itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Gitu. Nah itu kenapa tidak dianjurkan? Karena kondisi tidak seperti sekarang gitu. Jadi kalau dulu jam 8 malam itu ya sudah gelap karena belum ada lampu dan sebagainya. Kalaupun ada ya hanya siroj itu ya kalau kayak kita mungkin lampu templek gitu, semprong ya. Nah gitu. Ya kan itu kan hanya di jalan-jalan saja. Nah, toroko itu adalah mengetuk pintu di tengah malam, gitu. Maka di antara sunnahnya itu tidak dianjurkan pulang ke rumah ketika malam hari. Kenapa? Karena takut disangka pencuri, maling dan sebagainya. Nah ibu-ibu kalau misalnya ada yang ngetok-ngetok jam 12 malam itu udah was-was tuh, bapak-bapak juga. Nah itu siapa nih dan sebagainya. Padahal yang pulang adalah anaknya sendiri. Nah itu. Nah kenapa disebut dengan toroko itu? Jadi ketika nanti dibukakan pintu maka ada cahaya yang keluar dari rumah tersebut. Nah itu. Jadi torik itu adalah
satu bintang yang ada di langit sana yang dia sangat bercahaya ketika di malam hari, dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di malam hari. Itu disebut dengan at-thariq. Ya. Jadi dia bintang yang sangat bercahaya di malam hari, yang dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di malam hari atau para nelayan yang ada di lautan. Nah itu. Nah, jadi hebat orang dulu atau orang sekarang? Nah itu. Ya nggak ada kompas, nggak ada apa, dia hanya lihat bintang saja. Oh ini menunjukkan ke arah sini dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan at-thariq. Maka disebut dengan an-nujum as-sati'. Sati itu artinya dia yang sangat berkilau. Bintang yang sangat berkilau di malam hari, yang yahtadi bihal marun, yang nanti para pejalan kaki itu mengambil petunjuk dari arah bintang tersebut sehingga mereka tidak tersesat jalannya. Nah, ini disebut dengan apa namanya? At-thariq. Nah, itu. Jadi dari segi asbab nuzulnya, tempatnya dia berada di kota Mekah, makna dari at-thariq itu adalah bintang yang bersinar di malam hari. Maka ayat pertama was-samai wat-thariq, demi langit dan demi gugusan bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Itu ya. Wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, itu yang pertama terkait dengan at-tariq. Ada maknanya dan juga ada asbab, bukan asbab nuzul, apa? Makan nuzulul surah, tempat surat itu diturunkan. Nah, terkait dengan asbab nuzulnya, yang perlu dipahami oleh kita bersama adalah Al-Quran itu terkadang turun dengan sebab dan terkadang turun tanpa sebab, dan lebih banyak Al-Quran turun tanpa sebab. Itu saja. Jadi tidak bisa ditanyakan apa sebab nuzulnya, ya nggak semuanya ada asbab nuzulnya. Dalam satu surat itu mungkin hanya satu ayat yang ada asbab nuzulnya, dan itu memang seperti itu. Jadi ibu-ibu kalau baca misalnya asbab nuzulnya punya Imam As-Suyuti, Lubab An-Nuqul itu, ya memang beliau menggabungkan, menjelaskan semuanya dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Hanya saja tidak semua ayat itu ada asbab nuzulnya. Di Al-Baqarah mungkin dari 286 ayat yang ada asbab nuzulnya hanya beberapa ayat saja. Begitu juga dengan hadis. Hadis itu juga namanya ada asbab urutnya. Kalau hadis namanya asbabul urud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Artinya sama saja. Itu sebab hadis itu diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran, sebab Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Munasabahnya dengan surat sebelumnya, di dalam surat Al-Buruj itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan wallahu ala kulli syai'in syahid. Kok kodir bu? Surah Al-Buruj. Kalau dalam surah Al-Burujnya itu wallahu min waraihim muhit. Itu artinya Allah itu menguasai semuanya. Di ayat 9, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Lalu nanti di ayat 20, wallahu min waraihim muhit. Itu menggambarkan tentang penguasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Gitu. Syahid artinya apa? Allah menyaksikan. Itu. Nah, di dalam surat At-Tariq ayat keempat
Apa? Itu in kullu nafsin lamma 'alaiha, artinya itu apa persamaannya? Sama-sama menggambarkan tentang pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nah, kalau di dalam surat Al-Buruj itu Allah menggambarkan dia tidak butuh malaikat untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Tetapi dalam surat At-Tariq Allah sampaikan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwasanya setiap diri kita ini itu ada malaikat hafadhah, malaikat yang penjaga. Malaikat hafadhah nanti kita bahas ketika kita masuk dalam ayat ini. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj disebutkan dia tidak butuh malaikat, tapi dalam ayat ini justru ada penjaganya. Nah, itu kira-kira kenapa tuh, Pak, Ibu? Manusia butuh penjaga. Apakah pengetahuan Allah itu terbatas? Nah, itu. Lalu apa fungsi malaikat? Lah, emang Allah tidak memonitor manusia? Iya, apa fungsinya kira-kira itu? Kan Allah tuh maha tahu, dia maha syahid. Tanpa perlu malaikat dia sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh kita. Itu. Lalu dalam surat At-Tariq Allah sampaikan in kullu nafsin lamma 'alaiha, nafsun, setiap jiwa-jiwa itu. Setiap kita berarti itu ada malaikat hafadhahnya, ada malaikat penjaganya. Kenapa? Membimbing. Malaikat bukan pembimbing manusia, Bu. Kenapa, Bu? Lah, sudah ada buku catatan. Enggak perlu dijaga amal, Bu. Sebagai saksi terhadap manusia itu diantaranya. Itu sebagai saksi atas apa yang dilakukan oleh karena manusia itu makhluk yang paling ngeyel, Pak. Betul. Dia makhluk paling ngeyel. Itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang ketika menyolahkan anaknya itu ada yang tidak percaya dengan sekolahnya. Maka dia utus tuh seseorang untuk mengawasi anaknya. Iya kan? Iya? Kenapa? Itu. Padahal sekolahnya sudah dibangun dengan sedemikian baik sistem dan sebagainya, tapi ada yang nggak percaya dengan sekolah tuh, akhirnya diutus tuh, entah asisten rumah tangganya, entah orang lain atau tukang ojek gitu. Kamu lihatin anak saya tuh di sekolah. Ngapain? Kan sudah ada guru-gurunya yang menjadi itu. Tapi kita kadang-kadang nggak percaya. Nah, manusia kurang lebih seperti itu. Nah, itu. Kurang lebih manusia seperti itu. Maka dia kadang-kadang suka ngeyel. Gitu. Allah, saya nggak melakukan ini, meskipun Allah tahu dia melakukan hal tersebut. Gitu. Dan Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, rahmannya di dunia ya rahman, beliau juga rahman di akhirat. Rahimnya di dunia ya di akhirat juga dia adalah zat yang Maha Rahim. Apakah Allah langsung bilang, kamu jangan bohong, saya tahu apa yang kamu lihat? Enggak. Gitu. Allah tinggal cukup apa? Panggil malaikatnya. Malaikat datang. Kamu jadi saksi dia hidup di dunia. Benar dia melakukan ini enggak? Benar ya Allah, dia melakukan ini. Selesai enggak? Selesai, sudah masalah. Itu. Ini sunnatullah yang Allah buat untuk manusia itu seperti ini. Sebenarnya Allah enggak butuh malaikat, tapi Allah itu yang membuat satu
aturan atau yang kita sebut dengan sunnatullah, yang itu nanti manusia lakukan untuk manusia. Itu. Kayak dulu kalau bapak ibu masih ada yang bekerja gitu, kira-kira atasan itu percaya nggak dengan anak buahnya? Percaya dia, saya percaya dengan anak buah saya gitu. Tapi untuk tambah yakin, maka anak buah harus buat laporan. Kamu buat laporan, apa yang kamu lakukan? Nah itu. Nah, laporan itu sebagai apa? Sebagai saksi, sebagai bukti dia telah melakukannya. Nah, itu. Nah, makanya sunnahnya sunnatullahnya seperti itu. Gitu. Ya kalau orang yang keimanannya tidak butuh lapor, tidak butuh disaksikan oleh atasan, dia akan lakukan. Tapi kan ada manusia-manusia yang itu tadi, itu. Maka dia butuh saksi, gitu. Siapa yang menjadi saksinya? Ya, kalau misalnya dulu masih beraktivitas, ya laporan yang ditulis oleh orang tersebut, gitu. Ya kan? Ya kalau misalnya kita berwirausaha, apapun itu bentuknya, jenisnya, ketika ada yang pesan kepada kita dalam jangka waktu misalnya 1 bulan, apa yang kita berikan laporan kepada klien itu? Ya perkembangan, ya kan? Gitu. Klien ketika mesen, dia percaya nggak sama kita? Percaya. Cuman untuk meyakinkan bahwasannya kita itu mengerjakan apa yang dipesan oleh klien, kita kan buat laporan tuh. Ini perkembangannya seperti ini dan sebagainya. Nah itu. Nah, itu disebut dengan sunnatullahnya seperti itu. Maka yang sampaikan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiyun. Jadi di ayat di surat Al-Buruj itu Allah gambarkan tentang kekuasaannya, bahwasannya dia maha mengetahui dan maha melihat semuanya. Di dalam surat At-Tariq Allah gambarkan juga bahwasannya pengetahuannya itu disaksikan oleh malaikat untuk menjadi bukti bahwasannya nanti ketika manusia melakukan sesuatu itu ada saksinya, gitu. Sama-sama saksi. Hanya saja dalam Al-Buruj saksinya adalah Allah langsung, dalam At-Tariq saksinya adalah malaikat, gitu. Jadi sama-sama ada saksinya. Nah itu. Nah ini munasabah yang pertama antara surat Al-Buruj dan At-Tariq. Nah, yang kedua, munasabahnya itu adalah kalau dalam surat Al-Buruj itu di akhir surat itu jelas sekali. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Dalam surat At-Tariq ada tidak yang berkenaan dengan Al-Quran? Ada enggak kira-kira, Bu? Dalam surat At-Tariq apa? Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Nah itu. Innahu laqaulun faslun. Nah, jadi Al-Quran itu adalah furqan, faslun itu adalah furqan. Furqan itu pembeda. Nah, itu. Maka ada kafir kadang-kadang ini. Di sini bukan Al-Qur'anul Karim tetapi Al-Furqan. Nah, itu. Nah, kalau misalnya di sini bukan Al-Qur'anul Karim tapi disebut dengan Al-Furqan, maka dia menggambarkan kafirnya di sini adalah fungsi dari Al-Qur'an. Sebagai Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Jadi munasabah yang kedua adalah dalam surat Al-Buruj membicarakan tentang Al-Quran,
di surat At-Tariq juga ada pembicaraan tentang Al-Quran, yaitu innahu laqaulun fasl. Nah, kalau dalam Al-Buruj itu di akhir surat, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Nah, itu sudah Ibu, Bapak? Baik, kita lanjutkan. Jadi munasabah itu yang pertama ada di ayat 9 di surat Al-Buruj, yang kedua ada di ayat 4 di surat At-Tariq. Itu munasabah yang pertama terkait dengan persaksian. Munasabah yang pertama. Kalau di surat Al-Buruj saksinya adalah Allah Ta'ala langsung, dalam At-Tariq saksinya adalah para malaikat. Nah, munasabah yang kedua ada di ayat 21 dalam surat Al-Buruj dan ada di ayat 13 dalam surat At-Tariq. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tema surat dari At-Tariq. Itu ya. Kalau munasabah itu apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kesesuaian atau hubungan atau keserasian. Nah, itu. Ya. Kalau maudhu itu apa? Tema. Nah, ya. Tema apa saja yang diangkat dalam surat At-Tariq ini? Tema yang diangkat dalam surat At-Tariq ini adalah ma'rifatul mabda wal mi'ad. Ma'rifatul mabda wal mi'ad. Mabda itu apa mabda? Mabda apa? Jadi mi'ad itu adalah lawan kata daripada mabda. Kalau mabda itu adalah permulaan, mi'ad itu adalah setelah ada permulaan manusia mengalami perjalanan, mati, setelah mati manusia dibangkitkan. Artinya surat At-Tariq ini menggambarkan tentang pengetahuan asal usul penciptaan manusia dan nanti bagaimana manusia dibangkitkan. Pengetahuan tentang asal usul manusia dan hari kebangkitan. Nah, itu ya. Ini ada pertanyaan agak nyeleneh, Bu. Cuman kalau menurut sebagian ahli tasawuf ini menggambarkan tentang hakikat manusia. Itu. Kalau bagi orang yang imannya sudah ajek kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini sebenarnya tidak menjadi masalah buat dirinya. Tapi kadang-kadang ini menjadi masalah buat kita. Karena kita itulah kurang lebih. Pertanyaan seperti ini. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak dipandang sama manusia, masalah apa enggak? Hah? Masalah? Hah? Kalau tidak dipandang sama manusia, nggak dianggap sama manusia, masalah apa enggak? Masalah ya? Sudahlah. Selesai berarti merasa jawabannya. Gimana, Bu? Hah? Oh, kembali ke diri masing-masing ya. Itu. Kalau menurut sebagian orang masalah itu. Ya. Bahkan kalau dalam dunia kerja Anda harus kelihatan supaya Anda dianggap ada. Kalau Anda nggak kelihatan, Anda sehebat apapun tidak akan dianggap bekerja. Itu. Ya. Untuk sebagian orang harus kelihatan. Gitu. Tetapi untuk orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, tidak dipandang oleh manusia itu justru sebuah kenikmatan. Aneh kan? Aneh. Itu logika agama dan logika kenabian seperti itu. Jadi logika agama itu tidak dipandang oleh manusia bukan sebuah masalah.
Dan logika kenabian juga seperti itu, enggak dipandang sebagai manusia juga enggak masalah. Loh, emang Nabi Muhammad dipandang oleh kaumnya ketika dia ngaku menjadi nabi? Masalah enggak untuk Nabi Muhammad itu? Nah itu, ayah ibu mau ikut siapa? Karena seringnya kan begitu tuh. Bapak ibu mau ikut siapa nih? Ikut Nabi Muhammad atau ikut siapa? Nah, kan gitu. Iya itu. Ya. Nah maka penting kita mengetahui ma'rifatul mabda itu, pengetahuan tentang asal usul manusia, supaya kita nanti enggak menjadi masalah. Jangan pernah menganggap ketenaran itu adalah sebuah kenikmatan. Karena ada orang yang tenar, dia ingin menjadi orang yang tidak dikenal. Itu. Kenapa? Karena ketika orang itu dikenal, maka sudah bisa dipastikan sebagian haknya itu akan hilang. Itu. Maka tidak dikenal bukan sebuah keistimewaan dalam agama kita. Nah, itu logika agama dan logika kenabian, bukan logika manusia. Kalau logika manusia tidak dikenal menjadi sebuah masalah. Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni ketika itu? Nggak ada yang kenal, Bu. Nggak ada yang kenal. Dia dikenal kapan? Ketika Umar saja. Itu. Artinya sebelum dia ketemu Umar ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Dan dia nyantai-nyantai saja. Apakah ketika dia dikenal, diangkat oleh, disanjung oleh Umar, dia menjadi berubah? Enggak. Itu tadi. Maka kenapa orang-orang dulu bisa seperti ini? Gitu. Itu tadi karena mereka memahami konsep manusia itu awalnya dari mana. Itu. Nah, kita ini kadang-kadang nggak memahami konsep manusia itu dari mana dan sebagainya. Akhirnya kita merasa gitu, menjadi orang itu harus dikenal dan sebagainya. Itu. Nah, jadi kira-kira kalau nggak dipandang, nggak dilihat sama manusia, masalah apa enggak kira-kira, Bu? Nah, ini nanti kita bahas lebih luas nanti ketika kita masuk dalam surat terkait dengan proses asal usul manusia. Nah, itu ya. Yang kedua, tema dalam surat ini adalah atwar khalqil insan, yaitu fase di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Itu. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan beberapa fase. Nah, fase-fase Allah menciptakan manusia itu disebutkan dalam surat At-Tariq ini. Itu ya. Ini turun Al-Quran 14 abad sebelum ada pengetahuan tentang ilmu genetika, gitu, ilmu janin itu. Sekarang sudah ada, gitu. Tapi Al-Quran sudah menyampaikan, gitu. Maka tidak sedikit dari para peneliti non-Muslim itu yang masuk Islam karena ayat ini. Ketika ayat ini menggambarkan tentang fase Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia. Itu. Dan yang menjadi kenyataannya adalah, realitanya adalah, ternyata apa yang ada dalam dunia kedokteran saat ini itu sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran dulu ada atau dunia kedokteran dulu ada? Nah itu. Ya, artinya apa? Artinya ya ini adalah sunatullah yang Allah buat untuk manusia itu seperti ini. Tapi bisa tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa proses seperti ini? Bisa. Nah, itu. Ya, kok ada tidak manusia selain Nabi Adam yang tanpa proses? Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan tanpa proses persilangan antara laki-laki dan perempuan. Itu. Ya. Maka ada sunnatullah, ada qudratullah, ada sunnah, ada hukum yang Allah buat, ada kuasa Allah itu yang menjadi hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kalau kita sudah melakukan sunnatullahnya, kembalikan kepada qudratullahnya, kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Apa sunnatullahnya? Sunnatullahnya pada saat ini ketika kita hidup di dunia, kalau kita menginginkan keturunan, yang pertama kali harus ngapain? Harus nikah dulu. Nikah dulu, setelah nikah baru ada proses sana sunnatullahnya. Itu. Ya. Itu sunnatullahnya seperti itu. Ketika kita sudah melakukan proses sunnatullahnya, sudah nikah bertahun-tahun tapi belum Allah berikan, maka kembalikan kepada kuasanya. Itu. Ya karena Allah sampaikan juga gitu. Ya ja'alu may yasha'u aqima. Allah juga dia yang membuat manusia itu aqim. Aqim itu ya tidak bisa mengandung. Nah, itu. Ya. Kalau bahasanya mungkin sekarang mandul gitu. Ya Allah alam Bu, saya bukan Tuhan. Tetap itu ada ikhtiar itu kan sunnatullahnya. Itu. Nanti kita kembalikan kepada qudratullahnya seperti itu gitu. Nah, jadi maksud saya itu adalah ikhtiar apapun yang bisa kita lakukan itu masuk dalam kategori sunnatullah. Setelah kita ikhtiar baru kita kembalikan kepada qudratullahnya gitu. Ya kayak gampangnya seperti ini. Dalam ilmu itu ada dua hal dalam ilmu. Yang pertama, ilmu yang itu disebut dengan ilmu kasbi, itu adalah hasil dari kita melakukan aktivitas belajar dan lain sebagainya. Itu sunnatullahnya. Kalau kita ingin pintar maka belajar. Itu. Ya. Nanti ada satu lagi ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Nah itulah dalam surah Al-Kahfi, wa atainahu min ladunna ilma, dan kami anugerahkan kepada siapa? Khidir, dari sisi kami, yaitu ilmu kepada Nabi Khidir. Kenapa Allah anugerahkan kepada Nabi Khidir ilmu? Karena ketika itu Nabi Musa menganggap tidak ada yang paling pintar di atas muka bumi selain dia. Maka akhirnya Allah sampaikan ke Musa, ada satu orang dari hambaku yang itu lebih pintar darimu. Nah, itu. Maka Nabi Musa datang, saya ingin belajar kepadamu karena Allah bilang kamu lebih pintar dibandingkan dengan saya. Maka kata Nabi Khidir alaihissalam, syaratnya cuma satu, kamu ikut sama saya, nggak boleh protes. Nah, itu. Udah itu aja. Nah, jangan protes pokoknya. Itu. Ya kata oke, baik, saya akan sanggupi. Yang terjadi apa? Tanya terus. Nah itu yang tidak didapati Nabi Isa alaihissalam ilmunya ketika itu. Nabi Musa alaihissalam belum mendapatkan ilmunya ketika itu, tapi Allah sudah anugerahkan ilmu kepada Nabi Khidir tentang ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka syarat ilmu laduni ini hanya satu, yaitu wattaqullah wa yu'allimukumul. Itu ketakwaan, itulah yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendapatkan pancaran-pancaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang bisa dapat, ini masalahnya. Itu. Maka kalau kedinginan pada saat ini, sunatullahnya ngapain? AC-nya matiin, Pak. Itu.
atau pakai jaket. Nggak bisa kita ya Allah berikan saya kekuatan untuk, nggak bisa gitu. Saya udah lihat kedinginan bapak ibu ini. Jadi ada sunnatullahnya, ada qudratullahnya. Nah, itu. Maka sunnatullah yang Allah gambarkan dalam surat At-Tariq ini. Jadi manusia itu pertama kali dia ada di muka bumi ini, itu ada namanya skema sunnatullahnya itu. Yang pertama itu tadi. Nah, maka nanti rahmatullah disebutkan dalam yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat. Nah, itu fase manusia Allah ciptakan. Itu ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, itu ternyata hidup itu tidak sesulit apa yang kita gambarkan. Meskipun nanti pada realitanya kehidupan itu ya kadang-kadang sulit gitu. Iya, tetapi tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Ya meskipun kadang-kadang hidup memang pasti akan ada kesulitan gitu. Ya kenapa? Karena itu tadi kita paham gitu, ada sunnatullah, ada qudratulllah gitu. Maka kita hanya memainkan peran yang Allah bagikan kepada kita gitu. Ya, peran kita ya mengambil ikhtiar atau mencari sunnatullahnya. Kalau peran yang sudah kita lakukan, maka kembalikan kepada qudratullahnya. Nah, dalam bahasa agama ini disebut dengan tawakal. Kita mengembalikan kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tema yang kedua dari surat At-Tariq, yaitu tentang fase penciptaan manusia. Selanjutnya yang ketiga, tema dari surat ini adalah Kashful Asrar wa Hatkul Astar, yaitu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan rahasia-rahasia yang ketika di dunia itu ditutup dan mengangkat semua tirai-tirai, yang mana ketika dunia itu tirainya itu menutup rahasia. Kehidupan kita ini pada saat ini itu ada rahasia dan ada tirai yang menutupinya, Bu. Apa rahasianya? Rahasianya yang tahu siapa? Hanya Allah dan diri kita. Nanti di akhirat sana itu semua dibukakan rahasia tersebut dan tirainya dibuka lebar-lebar. Nanti dalam surat At-Tariq ini, dalam ayat 9 itu Allah sebutkan yauma tublas sarair. Sarair itu adalah sariro. Rahasia yang kecil itu sebut dengan sariro, yang tidak diketahui oleh orang lain. Pada hari itu semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini menggambarkan tentang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu membukakan semua rahasia-rahasia yang Allah tidak perlihatkan kepada manusia di mana kita hidup, di masa kita hidup. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan rahasia yang ada dalam diri kita, yang pernah kita lakukan, saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan senang dengan saya. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan rahasia-rahasia kita kepada orang lain, dan saya rasa tidak ada orang yang suka kepada kita. Dan ternyata kita hidup di dunia ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ditutup rahasia kita itu. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, man satara musliman, siapa yang dia mampu menutupi dan tidak menginformasikan aibnya kepada orang lain, aib saudaranya,
Itu ya. Maka dia akan ditutupi nanti aibnya di hari kiamat itu. Ketika apa? Ketika pada hari itu semua rahasia itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada logika agama dan logika kenabian. Ini akan berbeda dengan logika entertain. Enggak akan laku dia. Itu. Logika nabi, logika kenabian tidak seperti itu. Semakin hebat Anda, kita menutup aib saudara kita, maka semakin hebat Allah akan menutup aib kita nanti di hari kiamat. Nah, itu. Semakin mudah kita membicarakan aib kita hanya bisa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak membuka aib kita di dunia dan di akhirat nanti. Nah, ini pada hari ini yaumatublas sarair. Semuanya dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika ada orang yang datang kepadanya ngaku melakukan dosa, itu beliau tidak langsung membuat keputusan untuk dihukum orang tersebut. Gitu. Kenapa? Karena beliau takut nanti menjadi saksi di hari kiamat itu. Maka seringkali beliau ketika ada orang yang datang kepadanya, ya Rasulullah, ini zina, ya Rasulullah, saya ini sudah melakukan zina, gitu. Itu sahabat ketika ada orang datang kepada beliau ngaku, itu sekelilingnya udah pada kesel. Jadi ini orang ngaku zina, itu udah apa namanya? Ya Rasulullah, udah di had saja, diberikan hukumannya gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Beliau akan selalu bertanya terlebih dahulu. Mungkin kamu baru hanya buka-buka saja. Nah, itu. Padahal orang itu sudah ngaku. Rasul bilang, kamu baru hanya buka-buka saja, belum sampai zina. Enggak, saya sudah zina Rasulullah. Mungkin kamu lagi mabuk saja kali. Saya sudah zina Rasulullah. Siapa saksi kamu? Ada saksinya, datangkan. Baru itu Nabi Muhammad SAW melakukan hukum kepada orang tersebut. Lalu ada sahabat yang mengejek, ya Rasulullah, ini orang masuk neraka nih, gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi, demi Allah, orang ini lebih baik daripada kalian semua. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan aibnya lagi tuh. Karena di dunia sudah diselesaikan, gitu. Maka nanti ketika di hari kiamat ada aib tentang itu, enggak, sudah terhapus dengan tobatnya. Maka demi Allah, orang ini lebih baik dibandingkan kamu. Karena pada saat itu Allah tuh menutupi aib kamu. Orang ini sudah selesai di dunia. Meskipun nanti dia mati karena hukumannya, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan taubat itu. Itu. Nah, itu. Makanya dia lebih baik dibandingkan kita. Nah, kalau kita gimana kira-kira? Wallahu alam shawab. Baik, itu yang ketiga, Ibu, Bapak. Jadi tema surat ini adalah terkait dengan dibukakannya semua rahasia-rahasia yang ada di dalam diri manusia. Maka di surat sebelumnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma hasibna hisabai yasira. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Tema yang keempat dalam surat ini adalah membicarakan tentang Al-Quran. Itu yang bahwasannya Al-Quran itu mempunyai fungsi utama, yaitu faslun. Faslun itu adalah pembeda antara al-haq dan yang al-batil. Nah, itu. Maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita terkait dengan Al-Quran, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Nah, itu ya. Nah, ini terkait dengan Al-Quran. Baik. Itu terkait dengan tema dalam surat ini. Satu lagi yang terakhir adalah apa tujuan dari surat ini? Maqsudus surah.
Apa tujuan dalam surat ini? Surat ini mempunyai tujuan utama adalah menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran. Mana sisi kemuliaan Al-Quran kira-kira dalam surat ini? Apa kemuliaan Al-Quran dalam surat ini? Iya, pembeda antara hak dan yang lain. Apa? Bapak, ibu-ibu? Apa? Rahasia saudaranya di dunia, di akhirat Allah akan menutupi rahasia manusia itu sendiri. Apabila manusia itu menutupi rahasia saudaranya, maka di akhirat Allah akan menutupi rahasia dia sendiri. Oke, baik. Yang lain? Di surat yang 14 itu apa? Al-Quran bukan senda gurau. Oke, Al-Quran bukan senda gurau. Yang lain? Apa kemuliaan Al-Quran, Bapak Ibu? Di mana kemuliaan Al-Quran dalam surat ini? Hak dan yang batil. Baik. Gimana Ibu? Gimana? Yauma tublas sarair. Itu. Jadi informasi bahwasannya pada saat itu Allah akan membuka semua rahasia-rahasia manusia. Itu. Yang lain? Baik, kemuliaan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, yang pertama adalah ayat ini menggambarkan tentang bahwasannya manusia menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk untuk mereka berjalan di malam hari dan mengarungi lautan. Nah, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, was-sama'i wat-thariq. Gitu. Kedua, kemuliaan Al-Quran bahwasannya sudah menginformasikan tentang proses penciptaan manusia sebelum berkembangnya ilmu kedokteran yang pada saat ini. Gitu. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu ya. Nah, ini dari segi ilmu pengetahuan. Itu ya. Maka nanti dari segi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hari Allah Subhanahu wa taala menggambarkan semua rahasia-rahasia yang dulu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Itu yauma tublas sarair. Maka ketika itu terjadi, maka ada an-na'im, yaitu surga. Ada al-jahim, yaitu neraka. Maka ada nikmat abadi surga dan ada siksa yang abadi, yaitu neraka. Nah, itu diinformasikan dalam surat ini. Itu. Maka tujuan surat ini adalah menggambarkan tentang kemuliaan Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran itu mempunyai adab tersendiri. Wa ma huwa bil hazl. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Maka ada adab-adab Al-Quran yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Dan ada fase bagaimana kita belajar Al-Quran. Dan itu tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Maka fase yang pertama, adab yang pertama ketika ingin membaca Al-Quran, harus dalam keadaan suci. Nah, itu adabnya itu. Dan kalaupun kita sedang baca Al-Quran, ada orang yang ingin ngobrol dengan kita, maka kita stop dulu baca Al-Quran kita, atau kita bilang sama dia sebentar gitu, baik dengan tanda isyarat ataupun dan lain sebagainya. Karena kita bukan nggak boleh, sangat tidak layak kita baca Al-Quran bisa was-sama'i wat-thariq, ada orang ngobrol, oh iya wa ma adra gitu. Maka ada adab Al-Quran itu sangat tidak layak gitu. Kalau itu kita berhenti saja dulu, berhenti, tutup sebentar,
misalnya ada kan kadang di mana kondisi harus ngobrol dan sebagainya. Oke, gitu ngobrol. Selesai kita sudah ngobrol, baru kita lanjut lagi, kita mulai lagi dari ta'awudz, bismillah lagi. Nah, adabnya itu kita sebagai pembacanya, itu ya. Itu maka ada adab-adabnya. Nah, itu ya. Nah, ini dia menggambarkan tentang kemuliaan Al-Quran. Dia harus ada keadaan wudu. Kalau bisa, kalau Imam Nawawi itu menggambarkan dalam adab hamalatul Quran itu bagaimana adab-adab untuk membaca Al-Quran. Bahkan beliau sampai menggambarkan seperti ini, Bu. Harus memakai pakaian yang paling bagus ketika membaca Al-Quran. Bukan hanya bersih, harus yang paling bagus. Itu. Nah, gampangnya seperti ini. Biasa kan kalau kita kan kalau ke kondangan bagus, nah standar apa? Pakai pakaian yang itu. Itu diantaranya, itu ya. Ya. Jadi seperti itu adabnya. Itu. Dan sebelum baca Quran itu sampai disunahkan, dianjurkan itu mulut harus dalam keadaan bersih. Itu. Jadi bersih waktu terlebih dahulu atau sikat gigi terlebih dahulu. Gitu. Jangan habis makan jengkol baca Quran. Gitu. Ini karena apa? Ini menggambarkan tentang kemuliaan Al-Quran. Lalu dianjurkan juga, disunahkan menghadap kiblat. Nah itu. Dan posisi duduknya juga itu diatur. Gitu ya. Ya meskipun ini bukan sebuah keharusan, tetapi ini menggambarkan tentang bagaimana kita berinteraksi terhadap Al-Quran. Tapi nanti kalau bapak ibu-ibu kalau misalnya sebagian sudah ada yang pernah umroh, itu kalau orang Arab yang baca ngaji Quran yang ngaji biasa aja, duduknya mohon maaf kadang-kadang begini. Oh itu biasa. Iya Pak, gitu. Jangan nyender. Ya boleh saja nyender Pak. Nah, gitu. Gimana Bu? Tidak usah wudu. Oke. Ya. Baik, nanti itu ada tema sendiri, nanti kita bahas. Ya. Nah ini terkait dengan adab kita membaca Al-Quran gitu. Lalu maka ada tuntutan juga bagi kita ya dalam belajar Al-Quran gitu. Jadi fasenya itu harus kita memang harus dijalani gitu. Maka ada fase di mana kita pertama kali harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terkait dengan kemuliaan Al-Quran itu, memang seperti itu terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan nikmat ketika kita bisa baca, lalu ketika kita bisa memahaminya. Dengan membacanya saja kita tuh sudah mendapatkan nikmat dengan membacanya. Itu. Apalagi kalau ditambah kita bisa paham. Maka fase yang pertama itu adalah kita berupaya untuk bisa baca Al-Quran paling tidak dengan baik dan benar saja. Perlu dipahami di sana ada aturan-aturan ketika membaca Al-Quran. Maka dalam salah satu baitnya Imam Syatibi, beliau sampaikan, wa man lam yujawwidil Qur'an athima. Barang siapa yang baca Al-Quran tanpa menggunakan tata cara dengan baik dan benar atau tajwidnya, justru dia athima, justru dia malah mendapatkan dosa. Lalu wahakadza unzila, maka Al-Quran itu ya seperti ini diturunkan. Artinya ya dia harus dibaca dengan tajwidnya. Nah itu ya. Nah ini terkait dengan kemuliaan Al-Quran sebenarnya gitu ya. Jadi kita belajar Al-Quran itu, kita belajar
membaca, kita belajar tahsin, kita mengkaji Al-Quran, itu adalah cuma satu tujuan sebenarnya, yaitu menunjukkan kemuliaan Al-Quran, nggak ada yang lain. Karena dia mulia, maka siapapun orangnya yang belajar membaca terbata-bata, dia dapat ganjaran. Karena apa? Karena sumbernya adalah mulia. Nah, itu. Yang belajar terbata-bata dia dapat ganjaran. Nah, itu. Yang membaca masih kesulitan, dia juga dapat ganjaran. Itu. Dengan catatan dia sudah berusaha untuk belajar sebelumnya, bukan baca Al-Quran seenaknya saja gitu. Enggak. Nah, sekarang mah sudah ada sudah ada Latinnya. Ngapain saya belajar Al-Quran? Gitu. Baca aja Latinnya. Nah, itu. Enggak seperti itu. Nah, ini terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Jadi yang terakhir itu memang Al-Quran perlu kita pelajari dengan baik dan benar. Perlu dipahami, Al-Quran itu tidak bisa dipelajari sendiri. Itu yang perlu dipahami oleh kita bersama. Tidak bisa dipelajari Nah, ini bukan monopoli, bukan. Karena memang seperti itu. Nabi Muhammad belajar Al-Quran sendiri, Bu, Pak? Sendiri nggak Nabi Muhammad belajar Al-Quran itu? Belajar sama siapa beliau? Nah, itu. Nah, Nabi Muhammad aja belajar sama siapa, masa kita yang bukan orang Arab belajar Al-Quran sendiri? Nah, itu. Kan logika sederhananya seperti itu. Itu. Jadi memang perlu guru. Nah, itu. Ya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Maka disampaikan dalam bait Imam Syatibinya itu, wa hakadza unzila, dan seperti inilah diturunkan. Artinya ya Al-Quran itu diturunkan melalui musyafahah. Musyafahah itu ya diajarkan mulut ke mulut. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad baca Al-Quran, Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat baca Al-Quran, sahabat mengajarkan para tabi'in baca Al-Quran, tabi'in mengajarkan kepada orang setelahnya tabi'in baca Al-Quran, setelah tabi'in diajarkan baca Al-Quran turun-menurun sampai sekarang. Maka nanti barulah di kemudian hari, karena sudah banyak yang masuk Islam dari kalangan non-Arab, maka butuh ilmu supaya bisa baca Quran seperti orang. Kenapa harus pakai ilmu tajwid? Ya, supaya kita bisa baca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Al-Quran itu bahasa Arab. Memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan Allah memilih bahasa Arab gitu. Dan memang ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya di dunia ini gitu. Kalau bahasa Inggris kosakatanya hanya 200.000 kata, Al-Quran bahasa Arab sampai 1 juta kata gitu. Maka paling tepat Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dan itulah akhirnya muncul di kemudian hari ilmu-ilmu makharijul huruf, bagaimana cara membaca huruf ha, kha, da, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita bukan orang asli Arab saja, Bu, Pak. Mereka belum tentu bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang perlu kita pahami. Orang asli Arab saja. Kenapa? Karena mereka ada dialek, ada slangnya gitu. Itu mereka tetap mengikuti. Maka ketika mereka mendengar ada orang non-Arab baca Quran yang bagus, ya mereka terkagum-kagum dan senang dan sebagainya. Itu. Ya. Nah, ini berkait dengan tujuan yang terakhir dalam surat At-Tariq, yaitu majdul Quran, kemuliaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang, masuk ke dalam ayat pertama dari surat At-Tariq. Itu ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang butuh yang pada saat itu Allah tentukan kita untuk menjadi perantara sebagai jalan keluar bagi permasalahan saudara kita, itulah
Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuk dan sedang memberikan ridhonya kepada kita. Nah itu. Maka afdalul ibadah ba'dal fariidhah, ibadah yang paling baik setelah fariidhah, setelah melakukan sesuatu yang wajib itu adalah ihsan lil muslimin. Nah itu, apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, itu yang terbaik setelah fariidhah itu. Ada perbedaan antara mudarosah atau dirosah antara dengan tilawah. Kalau mengkaji, ya, mengkaji seperti kita saat ini, itu memang tidak butuh dalam keadaan wudu. Itu tadi. Misalnya yang saya bawa ini buku tafsir Ibu. Nah, Ibu. Nah, buku tafsir ini saya boleh megang tanpa berwudu. Karena tidak semuanya adalah Al-Qur'an gitu. Nah, itu. Nah, kalau mengkaji itu boleh dalam tidak keadaan berwudu. Dalam kondisi apapun kita. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, tilawah itu ya memang dianjurkan dalam keadaan berwudu. Nah itu disunahkan, ya. Sunnahnya itu adalah dalam keadaan berwudu. Nah itu ya. Lalu apakah membaca Al-Quran dengan HP termasuk membaca Al-Quran? Dia termasuk membaca Al-Quran, hanya saja keutamaannya membuka mushaf tidak dapat. Itu saja. Baik, alhamdulillah kita sudahi. Nanti insyaallah kita lanjutkan di bulan datang. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah fi riayatihi wa dhimatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.